Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Karnaputra, saya mahasiswa Administrasi Perhotelan Politeknik Pariwisata Bali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya gunakan untuk hotel dan juga resto, yaitu Armadillo Hotel dan Armadillo Resto. Baik semuanya, sekarang ini adalah tampilan dari Armadillo Resto, yaitu sistem operasi yang saya gunakan untuk restoran. Di sini bisa terdapat beberapa opsi atau fungsi dari software ini. Pertama kita bisa coba lihat di bagian resep. Di sini kalau kita klik resep akan muncul macam-macam menu dari restoran. Ini ada di restoran ini. Nah, misalnya sekarang kita bisa mengedit menu ini dengan cara di blok kemudian klik edit seperti ini. Akan muncul, atau misalnya kita mau bikin menu baru, kita tulis resep, kemudian kita bisa masukkan kode dari menunya, misalnya nama buah, kemudian nama menunya, misalnya mie goreng, misalnya namanya mie goreng ayam, untuk harus jumlah ya, atau banyak porsinya dari resep ini, misalnya untuk satu porsinya bisa kita sebut piring, misalnya untuk satu piring, kemudian nama dari chef yang membuat menu ini, misalnya nama chefnya Chef Ronald. Oke, di sini kita bisa masukkan bahan-bahannya, misalnya mie, kemudian wortel, kemudian ada sawi atau sayur hijau, kemudian ayam, lada, garam, dan kecap manis. Nah, kemudian sini bisa masukkan cara membuatnya, misalnya rebus mie hingga matang, kemudian tumis sayur, tumis ayam, lalu masukkan mie yang sudah matang, kemudian tambahkan sayur dan beri garam, lada, dan kecap manis. Nah, sudah di sini bisa kita masukkan barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat resep ini, menu ini, seperti mie dan wortel, sayur, dan segala macam. Di sini saya tidak bisa memberikan contoh dikarenakan aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi demo. Kemudian juga di sini kita bisa menambahkan video tutorial bagaimana cara membuat menu ini. Dengan klik titik 3 ini, kemudian kita bisa pilih di mana lokasi video yang mau kita masukkan. Terus sudah, kita tinggal klik simpan, dan menunya akan langsung tetap ditambahkan secara otomatis di daftar resep seperti ini. Kemudian sekarang kita menuju kasir. Nah, di kasir ini adalah salah satu yang paling penting ya untuk restoran. Sini kita misalnya menggunakan ini meja nomor 1. Kita pilih. Nah, kemudian tamu ini misalnya memesan menu, kita bisa klik di sini untuk memasukkan atau memilih menu yang dipesan. Ini ada berbagai macam menu yang dilihat. Misalnya tamu ini memesan chicken barbecue, kita klik menu ini, terus kita klik pilih. Nah, di sini kita bisa masukkan jumlah dari menu yang dipesan. Misalnya tamu tersebut memesan 2 chicken barbecue, kita tambah untuk menambahkan jadi 2, kemudian kita klik centang. Misalnya ada menu lain yang dipesan, kita klik lagi bagian menu, kemudian misalnya tamu tersebut memesan minuman, kita pilih option beverage di sini. Lalu dia misalnya memesan teh, kita klik teh, kemudian klik pilih. Lalu misalnya dia pesan 2 teh, yang seperti ini, kurang lebih sama seperti itu. Nah, misalnya
tamu ini sedang menikmati, itu bisa pending di sini. Nah, untuk nantinya dia bayar. Kalau misalnya dia sudah membayar, kita klik ambil, kemudian ini terdapat pilihannya di sini. Nah, saya yang misalnya yang ini. Sekarang kita klik pilih. Misalnya dia mau membayar, kita pilih yang bayar. Terus kita masukkan nominal jumlah bayarnya. Misalnya anggap dia membayar dengan uang 170.000, di mana total yang dia belanjakan sebesar 164, berarti dia memiliki kembalian sebesar 6.000. Kalau sudah, klik simpan, berarti sudah terbayarkan. Kalau mau cetak bill, bisa diklik cetak, ini akan muncul billnya. Nah, lebih seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal klik, bisa klik keluar, atau misalnya ada transaksi baru, kita klik transaksi baru. Oke, berikutnya di sini ada menu untuk chef. Nah, menu untuk chef ini adalah menu yang tadi dimasukkan dari kasir, tentunya kan akan diproses. Nah, itu akan langsung dikirimkan ke bagian kitchen. Nah, misalnya di sini ada dua menu yang pending, fruit salad dan fresh fruit. Nah, misalnya bagian fruit salad ini sudah diproses oleh kitchen. Nanti di kitchen atau bisa klik proses, yang artinya menu ini sedang dibuat oleh kitchen dan nantinya akan hilang dari order masuk ini. Nah, kemudian kita menuju ke waiter. Nah, di waiter ini menu yang sudah selesai diproses oleh kitchen akan masuk ke daftar menu saji, menu siap saji, dan misalnya nanti menu ini sudah disajikan oleh waiter atau waitress. Nah, kita tinggal pilih misalnya fresh fruit ini yang sudah disajikan. Nah, kita tinggal klik sajikan. Nanti akan hilang dari menu siap saji. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Armadillo Hotel. Sistem yang saya gunakan untuk office, reservasi, housekeeping, juga accounting atau kasir. Nah, sini terlihat beberapa fungsi dari Armadillo Hotel ini. Kemudian sekarang kita akan coba lihat untuk yang bagian booking atau reservasi. Oke, jadi di sini muncul nama-nama tamu. Nah, misalnya kita menerima bookingan baru atau reservasi baru. Kita bisa, untuk menambahkannya, kita bisa klik di sini, isi baru. Kemudian kita masukkan, misalnya dia, nah misalnya di sini kita klik di bagian travel agent, ini akan muncul daftar agen travel agent yang bekerja sama dengan kita, atau seperti sini ada Agoda dan Booking.com. Kalau tamu ini misalnya bukan dari travel agent atau dia tamu langsung atau direct, misalnya kita bisa menggunakan untuk yang publish atau publish rate. Sini saya akan menggunakan saya akan mencoba menggunakan yang publish rate. Oke, misalnya tamu ini melakukan reservasi pada tanggal 13 Juni 2021 untuk tanggal 21 Juni 2021, di mana dia akan menginap sebanyak selama 3 malam, kemudian akan menggunakan satu kamar atau dia memesan satu kamar dan sebanyak 2 orang. Kemudian kita bisa masukkan sini namanya, misalnya namanya Ben, Mas Ben, dimana kita kita tulis nama belakang terlebih dahulu, baru nama panggilan. Dia misalnya tinggal di Jalan Pegangsaan Timur nomor 10, Kota Jakarta. Nah, kemudian kita bisa pilih identitas yang dia gunakan, bisa KTP, SIM, paspor, atau lain-lainnya. Nah, misalnya nomor KTP-nya kita coba masukkan asal saja, kemudian nomor teleponnya juga, email. Nah, setelah itu sini bisa kita lihat status dari reservasinya, apakah dia confirm untuk reservasi,
atau misalnya dia sudah melakukan deposit, atau misalnya dia adalah tamu walk-in. Nah, kita bisa masukkan di sini. Saya akan memilih confirm, kemudian segmentasi. Ya, apakah dia tamu dari corporate, atau dia merupakan education institution, atau dari sekolah atau lembaga pengajaran, atau fixed individual travel, bisa juga grup individual travel, atau dari pemerintah, online travel agent, atau travel agent, atau walk-in. Ya, sini karena dia adalah fixed individual guest atau fixed individual travel, karena dia travel sendiri, bukan dari travel agent ataupun dari korporasi mana-mana. Memilih itu. Setelah itu bisa ditambahkan maksud kunjungannya. Kemudian ini adalah tambahan data tambahan lainnya seperti tempat lahirnya, tanggal lahirnya, agama, dan pekerjaan. Kalau sudah, kita klik simpan. Ini akan muncul pilihan ini, mengcopy data, kita bisa pilih yes atau no. Kalau misalnya dia di sini kita akan coba menggunakan yes. Oke, sudah disimpan. Kalau sudah, akan muncul di daftar reservasi ini. Nah, di sini kamar ya belum langsung dapat kamar. Misal dia sudah mau check in, dekat-dekat tanggal dia check in, baru kita akan mulai memblok kamar, atau bisa langsung juga kita blok langsung kamarnya sesuai dengan reservasinya. Misalnya dia di sini mereservasi standar twin ya, atau standar double, kita bisa berarti di sini di kamar 404 lantai 4, atau kita bisa lihat di sini room mapping akan muncul ditampilkan, kemudian akan muncul semua data kamar kita. Nah, terlihat di sini kamar 111 dan 112, yaitu dia statusnya auto forward. Nah, kita bisa lihat kamar yang mana dia masih tersedia untuk tanggal tersebut. Nah, kalau kita sudah yakin kamarnya tersedia, kita tinggal klik pilih. Setelah itu akan langsung terupdate. Ya, sini terlihat kamarnya sudah terblok, kamar 404. Oke. Selanjutnya untuk housekeeping. Sini housekeeping bisa melihat data-data kamar. Misalnya ini faculty, kamar ini tamunya misalnya sudah check out ya. Untuk merubahnya, misalnya kalau dari housekeeping sudah membersihkan, bisa di double click, kemudian bisa dipilih sini ada check and clean atau auto forward. Nah, misalnya kamar sudah dibersihkan, kita pilih check and clean. Kalau sudah, dia akan langsung berubah. Selanjutnya, untuk kasir, saya tidak bisa memberikan contoh untuk kasir, tapi karena ini adalah versi demo, tapi saya akan coba memberikan sekilas di mana misalnya tamu ini. Nah, dia tamu ini misalnya dia akan check out. Kemudian kita akan mengklik ini tagih atau bayar, akan muncul tagihannya. Sini terlihat dia sudah punya deposit sejumlah sekian. Kemudian kita berikan kita pilih misalnya dia bill dari misalnya ada bill breakfastnya, atau ini status dari pengeluaran yang dia lakukan selama menginap di hotel kita. Kalau sudah, kita tinggal klik cetak bill, dan kemudian kalau sudah, misalnya dia sudah membayar, kita bisa klik check out karena misalnya tamunya sudah check out. Ya,
proses dan bayar. Klik cetak invoice, dan nanti akan keluar invoice-nya. Ini untuk menyimpan invoice-nya. Kurang lebih seperti itu untuk pembayarannya. Untuk Armadillo Hotel ini cukup mudah ya untuk digunakan karena sudah langsung fiturnya sangat lengkap dibandingkan dengan software lainnya. Sayangnya yang saya gunakan ini adalah software demo, hanya untuk memberikan contoh. Jadi tidak semua fiturnya terbuka dan bisa saya akses. Baiklah teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kesimpulannya, Armadillo ini merupakan software yang sangat bagus, dan juga Armadillo ini buatan Indonesia, sehingga pengoperasiannya sudah dalam bahasa Indonesia, dan ini cukup membantu untuk memudahkan pengoperasiannya. Selain itu juga dengan menggunakan software ini kita membantu industri dalam negeri untuk lebih maju. Lalu sayangnya software yang saya gunakan pada video kali ini merupakan versi demo, sehingga tidak semua fiturnya bisa saya akses dan saya tunjukkan kepada teman-teman semua. Tetapi dengan menggunakan fitur software fullnya tentunya sangat membantu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.